Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada para hambanya. Wabil khusus, terkhusus untuk kaum mukminin, karena begitu besar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Rahmatuhu nazil wa ma'siyatuna yarfa'u ilaih. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya senantiasa turun kepada para hambanya. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan dari kemaksiatan para hamba justru kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ahibati fillah, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah anugerah yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anugerah dan juga nikmat, dan dia merupakan lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya, yang senantiasa dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Sebagaimana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin dengan mengutus seorang rasul kepada mereka semua dari jenis mereka. Diutusnya Rasul, ahibati fillah, merupakan anugerah dan nikmat yang sangat tinggi, lambang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sia-sia, tidaklah menelantarkan kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemudian membiarkan begitu saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ana rahmatul muhda. Aku adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang dihidayakan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluknya. Betapa tidak, ahibati fillah, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tugas yang diemban oleh Rasul ini, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasul ini membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Jalla wa Ala yang merupakan asupan ruh kehidupan bagi hati kita. Wa yuzakkihim, dan sangat menginginkan untuk mensucikan diri-diri ataupun jiwa-jiwa manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita Alkitab, yakni Al-Quran, dan juga hadis-hadisnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguhnya kita dahulu sebelum datangnya Nabi SAW sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka haibati fillah, kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah sebanding dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang seorang ibu tidak bisa menyelamatkan kita dari kekekalan api neraka. Akan tapi dengan hidayah dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal dinil Islam, kita mengenal agama Islam ini, yang dengannya kita selamat dari kekekalan api neraka. Adakah air susu seorang ibu dapat memberikan kita surga? Akan tapi tidak ada seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yang berpegang teguh terhadap ajaran Nabi SAW, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka hibati fillah, diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan lambang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Rasul ini, Allah sucikan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sucikan hatinya, Allah sucikan akalnya, Allah sucikan pikirannya, Allah sucikan pandangannya. Sebagaimana Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa laqad ra'a bil ufuqil a'la ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan selainnya dari ayat-ayat yang merupakan pensucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya, sebagaimana sifat ini diabadikan oleh Rabbuna tabaraka wa ta'ala surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, sungguh telah datang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian yang sifatnya diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang memberatkan umatnya. Artinya Nabi kita Muhammad SAW tidak menginginkan kesusahan menimpa umatnya. Yang dia inginkan adalah kemudahan demi kemudahan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW membawa agama yang mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, agama ini mudah, kata Nabi SAW. Tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia akan memilih sesuatu yang mudah bagi umatnya, yang dapat membawa umatnya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini sangat tampak ahibati fillah, bagaimana ketika awal-awal dakwah Nabi SAW di kota Mekah, di tempat kelahirannya, beliau dikenal secara nasab, beliau dikenal secara akhlak. Akan tapi ketika beliau mendakwakan Islam ini, beliau dicaci, dikatakan sebagai seorang penyihir, dikatakan sebagai orang yang majnun, orang yang gila. Akan tapi itu tidak dipedulikan oleh beliau. Untuk apa ahibati fillah? Liwusulil khairi ilaikum, untuk menyampaikan kebaikan ini kepada kita semuanya. Sampainya hidayah kepada kita semua pada saat ini tidak lepas dari perjuangan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas dari keringat beliau, perjuangan beliau. Walaupun beliau dicaci, walaupun beliau dimaki, istri beliau difitnah dengan berbagai macam fitnah dan ujian.
Beliau pun diusir dari tempat negeri kelahiran beliau tanpa beliau pedulikan, demi sampainya hidayah kepada kita semua, demi sampainya petunjuk ini kepada kita semua, agar kita merasakan kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat. Lihatlah bagaimana beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah, karena beliau tahu bagaimana beratnya mengemban dakwah pada saat itu. Beliau perintahkan pula untuk hijrah yang kedua ke kota Madinah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan lihat pula bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, azizun alaihi ma'anitu harisun alaikum, sangat bersemangat untuk berdakwah, sangat bersemangat untuk menyampaikan hidayah kepada kalian. Siang dan malam Nabi SAW berdakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, bangkitlah engkau, beri peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Maka Nabi SAW berkata kepada Khadijah, sungguh telah habis masa istirahat, sungguh telah tiada lagi waktu tidur. Inilah waktu untuk kita bangkit, bangun dan bersungguh-sungguh mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berdakwah ke kota Taif, dan lihatlah bagaimana semua kita mengetahui bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Beliau dihina dengan penghinaan yang mungkin kita tidak pernah merasakannya. Bahkan anak kecil pun ikut memperolok-olok beliau. Padahal demi Allah, beliau lebih mulia. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Tapi beliau diolok-olok, sampai anak kecil pun turut menyakiti beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ujiannya begitu berat menimpa Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat jibal, malaikat gunung, menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, yang dibawa oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini malakul jibal, jikalau engkau kehendaki, niscaya kota Taif akan ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala bi akhshabain, dengan dua gunung yang sangat besar. Maka dengarkanlah ahibati fillah, bagaimana sifat seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayangnya beliau, karena beliau diutus bukan untuk menyesatkan umat, bukan menginginkan keberatan bagi umat, bukan ingin menyusahkan bagi umat, akan tapi menginginkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semuanya. Maka keluarlah dari lisan beliau bahwasannya, aku menginginkan agar keluar dari sulbi-sulbi mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hibati fillah, tidakkah Rasulullah SAW lebih berhak bagi kita untuk kita cintai daripada selainnya? Tidakkah orang yang seperti ini hendaknya kita bela, hendaknya kita junjung, hendaknya kita muliakan? Bahkan kasih sayangnya hibati fillah tidak hanya sampai di dunia ini saja. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya beliau bawa sampai akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang Nabi melainkan diberikan doaul mustajab, doa yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Nabi telah menggunakan doanya, telah mengambil doanya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tangguhkan, beliau simpan doa tersebut. Untuk siapa hibati fillah? Apakah untuk beliau pribadi, ataukah untuk keluarga beliau, ataukah kerabat beliau? La thumma kallah, tidak hibati fillah. Beliau simpan doa mustajab tersebut untuk kita semuanya, untuk umatnya, kelak syafaat di yaumil akhir. Itulah syafaatul uzma yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempermudah, untuk menyelamatkan umat-umatnya. Lalu timbullah generasi berikutnya, 1400 tahun setelah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku umat Nabi, tapi mereka malu mengamalkan sunnah Nabi, mereka mencaci sunnah Nabi. Mereka malu menjadi umat al-Islam. Mereka malu menampakkan syiar-syiar Islam. Mana rasa malu kita hibati fillah? Minimal mana
rasa balas budi kita kepada orang yang sangat besar memberikan hidayah kepada kita sebagai sarana hidayah kita. Dan akan lebih besar lagi ahibati fillah setelah kita mendengar pemaparan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ahibati fillah, sedang salat Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu sempurna keimanannya sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Dan inilah merupakan konsekuensi pula dari persaksian dan syahadat yang kita ucapkan di setiap kalinya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan konsekuensi dari syahadah orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, ta'atu fi ma amar. Engkau mentaati segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Engkau membenarkan segala apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastinabu ma naha anhu wa zajar. Dan engkau menjauhi segala apa yang telah Nabi SAW larang dan peringatkan dirimu. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan engkau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus fi hadzal yaum, terlebih khusus pada hari seperti ini, hari yang agung, di hari Jumat, yang mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, dan beliau mengatakan fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sesungguhnya salat kalian, salawat kalian kepada Nabi SAW akan sampai kepada beliau dimanapun kalian berada. Dan ketahuilah hibati fillah, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Rabbuna tabaraka wa taala mengatakan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa tatuba alaina wa in aradta fitnata ala qaumin fatawaffana ghairu maftun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salah.